Biasa. Kasih tahu sebelahnya Tuhan kita dahsyat, ya. Haleluya. Kalau sudah berikan salam, boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Oke. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saya percaya kabarnya luar biasa, Saudara. Karena kita tahu Allah kita, Dia adalah Allah yang luar biasa, ya. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat tahun baru dulu, Saudara. Kalau nggak salah saya udah hampir 1 tahun nggak kemari, Saudara, ya. Ini hari juga saya dapat telepon baru, Saudara, tapi saya siap bisa melayani, puji Tuhan, ya. Saya percaya bahwa malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Kasih tahu sebelahnya, malam yang luar biasa. Karena Tuhan mau buat yang luar biasa. Amin. Kita mau buka Alkitab kita, Saudara. Saudara bawa Alkitab, kita mau buka dari Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan baca secara bergantian, Saudara. Saya akan bacakan buat Saudara ayat yang ke-9, Saudara yang ke-10, dan seterusnya kita gantian. Dan nanti ayat yang ke-17, Saudara, kita akan baca bersama-sama, Saudara. Ya. Yohanes pasal 15, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17, Saudara. Oke. Yang sudah temukan, katakan amin. Amin. Oke, sebelum kita baca, bolehkah saya melihat berapa banyak saudara yang bawa Alkitab? Tolong Alkitabnya diangkat. Alkitabnya diangkat tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Siapa yang bawa Alkitab, tolong Alkitabnya diangkat. Dan kemudian yang angkat, coba lihat kiri kanannya, masih ada teman tetangga yang gak bawa Alkitab dan senggol dia bilang gini, katanya mau jadi orang Kristen, Alkitab aja gak dibawa, saudara. Ya, oke, silakan turunin, saudara. Kenapa saudara Alkitab perlu dibawa? Karena Alkitab adalah firman Allah. Amin. Katakan sama-sama saya, Alkitab adalah firman Allah. Sekali lagi, Alkitab adalah firman Allah. Saya cinta firman Allah. Amin. Selalu cinta firman Allah? Yang gak bawa bilang, kalau cinta tuh Alkitab dibawa. Ya, saudara, karena Alkitab ini adalah kekuatan buat kita. Alkitab ini adalah senjata, saudara. Amin, saudara. Oke, kita akan baca dulu, saudara. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ayat 17 sama-sama. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang percaya firman ini katakan, amin. Saudara, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya saudara, malam hari ini saudara, Tuhan akan berbicara banyak buat setiap kita yang percaya. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin, saudara. Oh iya, saudara. Saya tahu saudara bahwa hari-hari ini kita tahu, ya, kita tahu sekali saudara, banyak orang hari ini sedang mengalami yang namanya ketakutan. Banyak orang yang sedang mengalami kegelisahan yang luar biasa, saudara. Ya, dan saudara, kalau saudara lihat di koran, saudara dengar di televisi, saudara tahu gak saudara, waktu ketika memasuki tahun yang baru ini, saudara, ada berita apa, saudara, yang mengejutkan, yang membuat takut dalam dunia perekonomian? Tahu apa, saudara? AFTA, saudara. Saudara, mungkin bagi sebagian orang saudara yang saudara mungkin nggak punya usaha, nggak punya pabrik, saudara akan bilang gini, lebih bagus kalau AFTA ada. Artinya gini, perdagangan bebas, barang Cina masuk ke ASEAN, saudara. Ya, tapi saudara, buat sebagian orang yang memiliki pabrik-pabrik besar, saudara, saudara, malam hari ini, saudara,
Dicatat sudah begitu banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik besar bangkrut. Saudara. Kenapa? Nggak bisa bersaing lagi. Saudara. Nah saudara, hari ini begitu banyak saudara orang mengalami ketakutan. Itu buat orang yang punya duit, saudara. Buat orang yang nggak punya duit, saudara. Dia bilang, gue juga takut, saudara. Coba tanya sebelahnya, lo takut apa, saudara? Ya, saudara, ada orang, saudara. Tapi saya tahu, saudara, di balik ketakutan, di balik masalah, di balik sesuatu yang terjadi, goncangan di muka bumi ini, saudara, saya percaya Tuhan punya rencana yang besar. Amin, saudara. Kita dengar banyak gereja-gereja hari ini berkata bahwa tahun 2010 adalah tahun pemulihan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Saudara percaya gak bahwa tahun 2010 Tuhan mau bikin mujizat yang besar? Tuhan akan melakukan multiplikasi yang besar. Tuhan akan melakukan, saudara, tanda-tanda ajaib, saudara. Amin, saudara. Kalau kita berbicara tentang kuasa itu, saudara. Pemulihan terjadi, saudara. Ya, hubungan dipulihin. Orang sakit disembuhkan. Orang mati dibangkitkan, saudara. Saya mau kasih tahu, jangan heran. Karena itu kerjaannya Tuhan. Amin, saudara. Itu kuasa Tuhan. Enggak boleh ada yang bilang gini, apa iya sih? Jangan saudara bilang gini, Pak, saya belum pernah Pak doain orang sakit sembuh Pak, yang ada mati Pak. Coba tanya sebelahnya, udah berapa orang didoain mati? Ya, ada yang gitu saudara. Loh saudara, Tuhan bisa pakai siapa aja loh saudara untuk melakukan hal besar itu loh saudara. Halo? Saudara punya iman gak? Doain orang. Hah? Jadi sembuh. Punya iman gak? Tanya sebelahnya. Percaya gak lo? Hah? Ada orang saudara bilang gini, iyalah kalau doanya pilek-pilek mah gampang lah, sakit pilek, sakit batuk. Dalam nama Yesus sembuh. Saudara. Tapi kalau pincang langsung jalan rata saudara. Nah lu saudara, telinganya gak bisa dengar, kemudian bisa dengar. Kebanyakan orang bilang gini, nah ini bukan bagian gua, ini bagian gembala. Dia bilang, saudara. Oh iya saudara, ini bagian orang-orang kudus. Siapa bilang? Kita juga orang kudus, amin saudara. Iya, saudara bilang gini, jangan bilang begini, saya orang Jakarta. Iya, Tuhan bisa pakai siapa aja. Saudara Tuhan bisa pakai, saya bisa dipakai Tuhan juga saudara. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin saudara. Cuman persoalannya hari ini saudara, kita kadangkala suka saudara mau lihat pemulihannya doang. Kita mau melihat saudara ada kuasanya. Mau lihat terjadi mujizat. Mau lihat itunya doang. Tapi yang penting saudara, kalau sampai terjadi kuasa, kalau sampai terjadi pemulihan, apa yang mau kita kerjakan? Itu yang paling penting. Amin saudara. Karena kebanyakan ada orang saudara ketika sakit dia berdoa minta sembuh dan setelah disembuhkan dia lupa sama Tuhan. Tanya mas sebelahnya, suka lupa gak sama Tuhan? Ya, iya. Kalau lagi sakit, lagi punya masalah, punya persoalan, selalu rajin datang sama Tuhan. Amin. Ya, saya juga gak tahu saudara datang kemari rajin doa, rumah doa. Coba tanya sebelahnya, lu banyak apa? Banyak persoalan gak? Ya. Tapi kan banyak orang saudara hari ini ketika duitnya banyak, saudara kantongnya tebal, posisi lagi enak, naik gaji, saudara, suami sayang istrinya, saudara, langsung saudara lupa sama Tuhan. Tuh ada yang ketawa, punya pengalaman. Saudara. Loh, saudara, ada yang gitu. Nah, saudara, Tuhan mau hari ini apa? Karena saya percaya, saudara, yang paling penting, saudara, apa yang mesti kita lakukan. Amin, saudara. Saudara mau jadi berkat? Amin, saudara. Iya, mau terjadi pemulihan mah gampang, saudara. Kalau Tuhan mau kembaliin suami yang gak balik-balik pulang 3 bulan, 1 tahun, saudara. Bisa gak kalau malam hari ini Tuhan kembaliin suaminya? Bisa, gak ada yang mustahil. Katakan tidak ada yang mustahil, saudara. Mau sakit kanker, mau sakit tumor, saudara. Kalau Tuhan mau bikin lenyapkan hari ini juga, bisa gak? Bisa. Tapi setelah disembuhin mau bikin apa? Kan itu, saudara. Kalau suamimu balik mau bikin apa? Itu kan yang penting, saudara. Anak-anak muda dengar, mau minta pasangan, jodoh. Minta jodoh. Tuhan kasih jodoh, saudara. Tinggalin pelayanan. Dia bilang gini, gua mesti menangi jiwa dia. Loh kalau menang, kalau kalah. Kasih tahu sebelahnya, jangan suka coba-coba, saudara. Iya, saudara. Kadang kala ini, saudara, kita suka bisanya cuma maksa Tuhan terus, minta terus, saudara. Tapi hari ini, saudara, Tuhan mau berbicara banyak buat kita, saudara. Amin, saudara. Saya tertarik dengan ayat yang ke-16, saudara. Apa yang mesti, saudara, kita kerjakan, saudara.
Supaya ketika pemulihan terjadi, supaya ketika mujizat terjadi, saudara. Apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan? Ayat yang ke-16 kita baca sama-sama kencang sekali lagi, saudara. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara setuju dengan ayat ini? Bukan kamu yang memilih aku. Aku di sini siapa? Hah? Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, aku. Tuhan bilang Tuhan yang pilih kita. Halo? Loh, kita bersyukur kalau malam hari ini kita bisa ada di tempat ini loh, saudara. Halo? Dari sekian banyak saudara orang yang jalan-jalan di luar, saudara, saya nggak tahu dari lantai 1 sampai lantai berapa belas, saudara. Tapi kita yang bisa ada di tempat ini. Karena Tuhan pilih kita. Kalau kita dipercaya untuk melayani Tuhan, karena Tuhan pilih kita. Amin, saudara. Kita orang pilihan. Kasih tahu sebelahnya, kamu orang pilihan. Amin, saudara. Orang pilihan itu luar biasa nggak? Kasih tahu sebelahnya, sangat luar biasa. Benar, saudara. Orang pilihan itu, saudara, adalah orang yang hidup di dalam rencananya Tuhan. Amin. Pasti, saudara, kalau kita dipilih Tuhan, Tuhan punya rencana besar. Itu. Jangan saudara bilang gini, enggak, gue secara kebetulan ada di sini. Enggak ada yang kebetulan. Kita dipilih Tuhan. Kita dipilih, saudara. Nah, kalau udah dipilih Tuhan, saudara, kalau sampai Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang luar biasa, apa yang Tuhan mau? Baca lanjutnya, saudara. Apa sama-sama, saudara? Dan aku telah menetapkan kamu, saudara. Menetapkan itu artinya apa, saudara? Aku apa, saudara? Memilih. Aku memerintahkan buat setiap kita. Dia bilang untuk apa, saudara? Supaya kamu pergi. Sampai situ dulu, saudara. Supaya kamu pergi. Katakan, pergi. Kasih tahu sebelahnya, kamu pergi. Mau pergi kemana? Pergi kemana, saudara? Hah? Tahu artinya? Hah? Coba tanya sebelahnya. Mau pergi kemana? Hah? Saudara tahukah maksudnya saudara pergi? Hah? Banyak orang Kristen, saudara, hari ini, saudara, itu cuma adanya di dalam gereja terus. Muter-muter di gereja terus. Tuhan mau pergi. Pergi ini artinya gini, keluar. Katakan keluar. Tinggalkan. Ada orang Kristen, saudara. Ada orang jadi Kristen, saudara. Itu dari udah jadi Kristen. Ada. Iya. Iya. Terus, saudara. Kristen terus, saudara. Ada yang baru lahir aja. Namamu Yohanes. Dia bilang. Wih, belum kenal Tuhan aja udah langsung namanya udah ikut loh, saudara. Ada, saudara. Saya nggak tahu di sini ada yang berapa lama, ada yang mungkin baru, saudara. Tetapi ada orang Kristen, saudara, yang lama sekali, saudara. Dan banyak orang Kristen hari ini, saudara, mainnya cuma di dalam gereja terus, saudara. Ya, gereja terus, saudara. Sampai di rumah aja sampai lupa rumah. Ada. Coba tanya sebelahnya, masih ingat rumah gak kira-kira? Ada. Makanya banyak orang hari ini, saudara, dia bilang gini, mama papa gue repot tuh, gak pernah bertobat-tobat, dia bilang. Gak pernah kenal Tuhan, lah gimana kenal Tuhan? Orang kitanya kabur terus. Halo? Kitanya cuma nongkrongnya di gereja terus. Tuhan gak mau, saudara. Tuhan bilang gini, pergi. Keluar dari gerejamu. Saudara jangan bukan pindah gereja. Saya diomelin kalau apuk lu ntar. Maksudnya gini, saudara. Harus kita keluar dari gereja, hidup kita harus jadi berkat buat orang. Amin, saudara. Jangan mikirin cuma teman di gereja doang. Sama orang Kristen. Kristen lagi, Kristen lagi. Kristen lagi, Kristen lagi. Iya, ada orang, saudara, cuman saudara mau bergaul sesama orang Kristen doang. Dia lupa, saudara. Di luar sana, di depan sana, saudara. Banyak orang yang belum pernah ngerasakan kasih Tuhan. Amin. Loh, saudara. Coba saya mau tanya, saudara. Kalau orang yang belum pernah dengar Injil, orang yang belum kenal Tuhan, saya mau tanya, siapa yang mesti memperkenalkan? Orang yang belum kenal juga atau orang yang sudah kenal? Hah? Sudah kenal? Tanya sebelahnya, lu udah kenal Tuhan belum? Kasih tahu sebelahnya, kalau udah kenal pergi.
Amin. Pergi. Ada orang saudara kerjanya cuma di rumah aja saudara. Di rumah. Ya, baca firmannya rajin. Doanya saudara 5 jam sehari. Doa terus saudara. Tanya sebelahnya, doa lo berapa jam coba? Nggak cukup orang Kristen cuma doa, puasa. Ya, nggak cukup cuma baca firman. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang gini, pergi. Tadi gini, Tuhan mau kita jadi pelaku, bukan teori. Kasih tahu sebelahnya, praktek lebih penting. Iya, kita tuh jagonya cuma di kandang. Halo? Di kandang, tanya sebelahnya, kandang mana kamu? Ya, iya loh saudara. Ada orang Kristen itu saudara cuma mikirin persoalannya dia doang. Masalahnya dia bilang gini, lagi mana mau pergi Pak? Lagi mana Pak saya harus doain orang Pak? Bagaimana saya berjenguk orang Pak? Orang doa gua aja belum dikabul-kabulin. Dia bilang, masalah gua aja berjibun. Dia bilang bagaimana bisa jadi berkat? Saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara punya persoalan banyak, saudara pikirin masalahmu, engkau nggak akan selesai. Tapi ketika persoalanmu datang, layani orang di luar. Pasti persoalan Tuhan yang campur tangan. Amin, saudara. Tuhan akan campur tangan. Kalau kita melayani orang lain, saudara. Jangan egois. Orang Kristen itu selalu egois, saudara. Mikirin dirinya terus. Kalau ditanya, kok kamu nggak nginjilin sih? Kok kamu nggak pernah keluar jadi berkat buat orang? Dia nggak mau Pak ketemu saya. Lu nggak mau kenapa? Persoalannya kan gitu. Ada orang saudara takut lu ketemu orang Kristen lu. Coba tanya sebelahnya, lu ditakutin orang nggak? Iya, benar. Banyak orang takut lu saudara. Kalau ada orang Kristen lewat, dia bilang, ngumpet tuh orang Kristen lewat. Benar. Coba dong saudara. Bagaimana saudara kalau kita lewat, kita datang, orang langsung bersuka cita antusias. Orang Kristen datang dong. Aduh, rasanya suka cita. Belum datang aja gue suka cita, pagi datang. Mantap gak saudara gitu. Jangan orang Kristen saudara datang, mati lu. Belum datang aja gue udah enek katanya. Pas dia datang pasti muntah. Coba tanya sebelah, banyak yang kayak gitu gak saudara? Iya. Ngeri lu saudara. Padahal saudara, ini waktunya loh saudara. Banyak orang sedang mengalami yang namanya ketakutan. Mengalami yang namanya krisis saudara. Banyak orang, banyak yang bunuh diri saudara. Ini waktunya dia kenal Tuhan. Ini waktunya kita saudara jadi alatnya Tuhan saudara. Amin saudara. Kita harus jadi garam. Katakan garam. Kadang-kala orang Kristen mainnya garam ketemu garam. Iya kan? Garam terus. Lu saudara, kalau garam campur garam, nggak beludak lu. Bilangin sebelah, pantas lu darah tinggi. Kasih tahu sebelahnya saudara. Ya makannya garam, makan garam. Lah iya. Saya mau tanya, garam itu tujuannya untuk apa saudara? Bikin asin sesuatu yang tawar. Baru berarti rasa asin ya. Amin saudara. Dibutuhkan garam. Kalau udah asin, saudara, butuh garam lagi. Kasih tahu sebelahnya, lu gak dibutuhin sama garam lagi, saudara. Ya, karena yang butuh garam itu cuman orang yang tawar hatinya, saudara. Makanya garam dibutuhkan, saudara. Amin, saudara. Pokoknya saya percaya deh, saudara. Kalau saudara gak main terus, saudara garam terus sama garam, saudara. Gak ada darah tinggi lah, saudara. Ini kadang-kadang begini, dia lagi, saudara. Bener, saudara. Di gereja cuman dia lagi, saudara. Coba kira-kira saudara, ada orang di gereja gak pernah ngelakuin apa-apa saudara. Waktu saudara datang, apalagi tuh yang kerjaannya tuh nyambut tamu, shalom. Shalom. Yang langsung senyum pep saudara. Pasti orang Kristen bilang gini, ya bisa cuma salaman doang. Iya. Maaf tadi nyambut tamu loh, maaf loh. Tertuduh lagi, terus saya ngedundang lagi repot. Saudara, bener. Ada orang saudara, dia gak ngapa-ngapain. Enggak saudara. Hidupnya harus jadi berkat buat orang. Orang Kristen juga harus jadi terang. Katakan terang. Terang. Amin. Ini terang gak nih saudara?
terang ya. Masih perlu lampu lagi yang lebih terang? Kasih tahu sebelah, silau. Iya dong, lu udah terang begini mau tambahin apa lagi? Saudara, kita perlu jadi terang di tempat yang gelap. Halo? Kenapa Natal perlu pasang pohon terang? Supaya apa? Hah? Tahu gak? Kenapa Natal banyak harus pasang pohon terang, pohon Natal? Kenapa? Supaya terang. Gampang kan? Nah iya dong, saudara. Supaya terang. Supaya orang lihat ada terang. Jangan lihat orang Kristen, saudara. Orang bilang gini, silau. Iya dong. Loh, enggak jadi berkat. Kita harus jadi terang di tempat yang gelap. Saudara. Amin. Keluar dong, saudara. Tuhan mau itu, saudara. Saudara mau jadi berkat? Mau pergi? Amin? Halo? Mau kapan pergi? Tanya sebelahnya, mau kapan? Ya? Jangan tunggu di ICU. Ada orang, saudara, baru mau keluar, pergi, saudara, dia bilang, aku mau keluar. Kalau udah di ICU. Terlambat. Ya. Ada orang, saudara, udah mau mati, baru bilang gini, Tuhan, saya tobat tuh. Pokoknya cepet Tuhan, saya mau keluar dari rumah sakit ini tuh. Udah keluar, saudara, gak ngapa-ngapain. Tuhan mau hari ini kita pergi jadi berkat buat banyak orang. Amin. Yang kedua, saudara, apa? Setelah pergi. Dia gak titik cuman pergi loh, saudara. Dia bilang apa, saudara? Dan menghasilkan buah. Katakan menghasilkan buah. Tanya sebelahnya, punya buah apa? Halo. Saudara, Tuhan mau menghasilkan buah. Halo, saudara. Gimana dengan buahnya? Saya percaya kekristenan yang dilihat adalah buahnya. Amin. Jadi orang Kristen bukan diukur dari berapa lama jadi orang Kristen. Orang Kristen itu bukan dilihat, saudara, berapa banyak pelayanannya di gereja loh, saudara. Orang Kristen, saudara, bukan diukur, dilihat, saudara, dari di gereja mana dia berjemaat. Enggak. Tapi kekristenan itu yang dilihat adalah buahnya, saudara. Amin, saudara. Perlu buah. Coba saudara kasih tanda dulu di sini, saudara. Ya, kita mau buka, saudara, ayat yang lain, saudara. Kita mau lihat di dalam Lukas pasal yang ke-13. Saudara. Saudara kasih tanda aja di sini, nanti kita akan kembali lagi. Lukas pasal 13, saudara. Saya akan bacakan ini, saudara, buat saudara dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, saudara. Lukas pasal 13. Oke. Ini berbicaranya tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, saudara. Ya. Ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, apa dia bilang? Tebanglah ia. Saudara, kalau kita baca, saudara, ayat-ayat ini, saudara. Ini berbicara tentang, saudara, ya, kalau dikatakan di sini, ada seorang, dia punya pohon, saudara, pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Tumbuh. Saudara tahu gak, saudara, kalau orang mau tanam sesuatu,
dia pasti mengharapkan sesuatu yang tumbuh dari pohonnya. Amin, saudara. Apa yang diharapkan oleh orang yang menanam pohon? Apa? Apa ya, saudara? Daunnya? Apanya, saudara? Buah. Kalau saudara tanam pohon mangga, saudara beli pohon mangga, kemudian saudara tanam pohon mangga, kemudian habis tanam pohon itu, dia tumbuh pohon mangga, saudara harus mengharapkan apanya? Buah mangga. Jangan beli pohon mangga, tunggu buah jeruk. Halo? Jadi kalau beli pohon mangga, tanam pohon mangga, tumbuhnya pohon mangga, pasti yang diharapkan buah mangga. Amin. Tapi dikatakan di sini, sudah berapa tahun, saudara? 3 tahun. Saya mau bilang, kalau kita tanam pohon, 3 tahun nggak berbuah, kira-kira apa yang saudara mau lakuin? Hah? Saudara diemin aja terus? Hah? Saudara punya pohon mangga nggak? Siapa di sini yang punya pohon mangga? Ada ya? Pak punya pohon mangga, Pak? Udah ditebang. Kenapa ditebang, Pak? Enggak berbuah, saudara. Enggak berbuah ditebang. Pohonnya gede gak? Pohonnya gede gak, Pak? Hah? Hah? Enggak terlalu gede. Saya punya di sebelah rumah saya, saudara. Rumah saya di Hook, saudara. Ya. Itu ada pohon mangga. Itu udah puluhan tahun, saudara. Sampai saudara saya peluk aja gak bisa. Gede. Pohon mangganya, saudara. Nah, saudara. Pohon mangga, saudara. Saya percaya kalau saudara tanam pohon mangga, pasti saudara nggak akan biarkan cuman dia tumbuh doang. Kalau nggak mengasihkan buah, itu cuman ngerepotin. Betul gak, saudara? Ngerepotin, mau ngapain? Mau jadi pajangan? Apa bagusnya pohon mangga? Bagusan tanam pohon bonsai. Nggak ngeribetin, saudara. Lah iya, nggak berbuah-berbuah. Alkitab bilang gini, orang yang punya pohon aja udah kesel. Dia bilang gini, kalau nggak berbuah, tebang aja. Buat apa dia tumbuh dengan percuma. Ini artinya Tuhan mau bilang gini nih, kalau orang Kristen nggak berubah-berubah, cuma namanya orang Kristen, saudara. Dia bilang gini, ngapain ngerepotin orang lain? Halo? Iya dong, saudara. Mau ngapain kita cuma jadi orang Kristen? Coba tanya sebelah, bangga gak jadi orang Kristen? Bangga gak? Bangga? Tanya sebelah, bangga apa lu? Ya tahu, saudara. Lo nanti kalau mati Tuhan tanya gini. Tuhan gak tanya bilang, Tuhan gak pernah, kalau mati Tuhan gak akan tanya gini. Mobil lu berapa? Enggak loh. Tuhan gak akan tanya gini. Yang sebelah kanan saya yang mobilnya Alphard semua. Yang kiri Bemo. Enggak. Yang Tuhan tanya, saudara, berapa jiwa yang sudah bisa kenal Tuhan dari hidup kita. Amin. Coba tanya sebelahnya, udah berapa jiwa yang kamu bawa? Ada orang Kristen bilang gini, 1, siapa? Gua sendiri. Iya. Iya. Sampai ada orang Kristen, saudara, sampai mati dia kalau ditanya ada berapa jiwa? Enggak, belum ada. Belum ada waktu. Sampai ada orang bilang gini, gue sih udah coba-coba berusaha, tapi ditolak terus. Ya gimana ditolak? Hidupnya gak jadi berkat terus. Datang ke orang, saudara cuma bisa marah-marahin orang. Iya, ada orang bilang gini, Pak, saya kalau datang itu Pak, nginjil orang keras loh Pak. Lu mau bertobat gak lu? Kalau gak bertobat, gue tampar lu. Ih, siapa yang mau bertobat? Ya ilah, saudara. Dia datang aja udah takut tuh, saudara. Bener, saudara. Apalagi ada suka nginjilin, takut-takutin. Jadi orang Kristen itu harus pikul salib lu. Lu, salib lah. Salib yang berat. Belum apa-apa lu, saudara. Ditakut-takutin terus, saudara. Ada, saudara. Bagaimana orang kenal Tuhan? Tapi ada orang Kristen, saudara. Wih, perkataannya mantap. Benar.
Ada orang saudara, kalau orang sakit saudara, orang Kristen bilang gini, tak doain kamu. Iya. Saudara, ada orang gitu. Makanya banyak orang saudara, orang Kristen saudara, kalau manis mah mulutnya mah udah nomor 1 deh. Coba tanya sebelah, mulut lu asem atau manis? Coba tanya dulu saudara. Iya, kalau ngomong orang saudara, ada seorang bilang, Pak, saya mengasihi Bapak banget. Saya mengasihi Pak. Kalau mengasihi saudara cuma ngomong mengasihi. Kalau suatu hari saudara, ya kalau saya mengasihi saudara, saudara lagi butuh sesuatu saudara. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Bohong kalau mengasihi. Halo? Jangan saudara pernah bilang ngasihi orang saudara. Ada loh, ada orang saudara dia bilang gini, percaya deh gue ngasih lu sampai mati. Sampai mati juga ketahuinya di koran. Iya. Dari sakitnya jadi dia nggak tahu saudara. Kalau ada pun saudara, waktu orang sakit saudara telepon dia datang, dia akan bilang gini, pokoknya gue akan doakan lu. Kalau Tuhan izinkan kita diberkati Tuhan. Saudara. Wih, Tuhan kasih kita kaya. Kita punya sahabat nih saudara, punya teman. Kita mengasihi dia. Tiba-tiba saudara, waktu kita diberkati Tuhan, kita mau jalan-jalan holiday. Contoh jalan-jalan kemana kayak gitu saudara ya. Pokoknya jalan-jalan. Waktu bilang sama teman kita, gue mau jalan-jalan nih. Lu mau titip apa? Gue titip doa aja dah. Kenapa? Lagi sakit gue. Oh ya udah, pokoknya sepanjang perjalanan gue doain lu deh. Sampai balik pokoknya gue doain aja. Tapi ya gak usah tapi-tapi deh, pokoknya gue ngasih lu deh. Hanya orang Kristen saudara, cuman bisa ngomong doang gitu. Padahal tahu lu saudara, sahabatnya itu, saudaranya itu saudara, sebenarnya dia butuh ditolong. Kalau orang mengasihi sahabatnya saudara, kalau orang mau jadi sahabat, mau jadi saudara yang benar saudara, dia harus rela mati juga buat orang itu. Halo? Coba tanya sebelahnya, mau mati buat siapa lu? Iya, kita tuh paling gampang loh saudara bilang mengasihi. Wih, mengasihi terus. Makanya banyak orang gak bertobat-bertobat saudara. Keluarin dompet aja segen. Saudara. Iya. Orang butuh pertolongan saudara. Orang sakit saudara. Mestinya kan saudara kita keluarin duit bantu dong saudara. Perlu ke dokter ya. Kita bilang gini, doa. Doa. Yang sakit bilang gini, udah doa gua, kurang kenceng. Dia bilang gini, gue udah teriak-teriakan doanya. Orang Kristen bilang lagi gini, kurang banyak. Sampai dia kencang, sampai mati loh saudara. Bener. Kita cuma diem aja. Bahkan mati juga bukan ada karena sama kita. Mati juga karena lihat di koran. Mau gak hari ini saudara? Kita menghasilkan yang namanya buah kasih Tuhan. Amin, saudara. Tuhan butuh loh, saudara, orang-orang yang bisa mengasihi orang lagi. Bagaimana dengan buah kita? Amin. Jadi nggak cukup, saudara, pohon itu cuma tumbuh, tapi dia harus berbuah. Amin. Jadi kalau dia tumbuh, dia nggak berbuah, akan ditebang. Hari ini, saudara, mau jadi berkat, dia harus berbuah. Tunjukkan hasilnya. Amin. Berbuah. Makanya dibilang gini. Ini luar biasa perumpamaan ini. Dibilang gini. Mungkin tahun depan dia berbuah. Saya mau katakan saudara. Mungkin sampai tahun 2009 saudara belum berbuah. Tapi Tuhan kasih kesempatan 2010. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah. Amin. Kesempatan saudara. Amin. Tuhan mau kasih kesempatan. Tapi kasih tahu sebelahnya, kalau tahun 2010 lo gak berbuah juga ditebang dah lo. Ini udah waktunya saudara. Di mana saudara ada krisis, di mana ada masalah, di situ Tuhan pasti mau buat mujizat. Hari ini saudara,
Tuhan butuh pekerja-pekerja. Amin. Butuh loh saudara. Kalau bukan kita saudara yang jadi alatnya Tuhan untuk memperkenalkan Injil saudara buat mereka. Saudara jangan pernah ngarepin orang lain. Jangan pernah saudara suka suruh-suruh orang. Kita kan punya karunia nunjuk ya. Coba tanya sebelahnya, lu punya karunia nunjuk kayaknya. Kita kalau suruh pergi saudara, dia dulu belum. Dia aja tuh saudara. Suka nunjuk terus saudara. Orang Kristen cuma punya dua kadang-kala. Ya, karunia nunjuk sama karunia jorokin. Tanya sebelahnya, lu yang mana? Pilih salah satu yang gak penting. Jangan saudara. Bermula dari kita saudara. Amin. Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara mau menghasilkan buah? Saudara mau melayani Tuhan? Saudara mau menghasilkan jiwa? Saudara mau pertobatannya sungguh-sungguh? Amin. Tuhan mau saudara berbuah. Kemudian apa lagi saudara setelah berbuah? Apa lagi saudara? Dia bilang gini, kalau sudah berbuah, dia harus berbuah tetap. Katakan berbuah tetap saudara. Ada orang saudara, setelah dia bertobat, dia melayani Tuhan saudara. Ya, melayani. Tapi saudara, kadangkala ada orang saudara dia kuat. Ya, dia bisa melayani Tuhan luar biasa saudara. Ya, sampai saudara kalau ada orang saudara, itu kalau melayani Tuhan, melayani di gereja maksudnya saudara. Wih jor-joran saudara. Bener. Wah pokoknya dia seksi repotnya, dia punya rok kepo. Tahu saudara, kepo. Lah ya ada saudara. Sampai dia orang sampai suka bilang gini, wih dia maha hadir loh. Ya ada. Setiap event, setiap pertemuan, setiap kegiatan ada terus dia terus. Ada terus. Pokoknya setiap kali gereja ada punya apa, pokoknya dia hadir saudara. Dia gak pernah absen saudara. Dia rajin banget. Saya lihat saudara. Ada orang Kristen hari ini kuat. Kalau dia lagi gak punya masalah, dia gak punya persoalan, saudara. Wih, hidupnya enjoy. Wih, gairah, saudara. Semangat. Wih, luar biasa, saudara. Datang ke gereja juga senyum terus. Senyum terus. Tapi, kalau ketika lagi ada masalah, saudara. Wih, saudara. Hilang. Maka saya mau kasih tahu gini. Orang Kristen yang kuat, saudara. Itu adalah orang Kristen yang berani menghadapi tantangan. Halo, orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang berani menghadapi persoalan hidupnya. Mau ada badai, mau petir, mau hujan, saudara. Orang Kristen bilang gini, gua gak takut. Karena aku tahu Tuhan bersamaku. Amin, saudara. Lah iya dong. Saudara mau gak hari ini saudara? Ketika persoalan datang, kita tetap setia pada Tuhan kita. Amin. Bukan cuma ketika diberkati setia. Ketika lagi gak ada persoalan setia. Saudara. Ketika persoalan datang saudara. Udah gak ada lagi saudara setia sama Tuhan. Udah gak ada lagi ucapan syukur keluar dari mulutnya. Yang ada persungutan. Iya. Coba tanya sebelahnya, kamu lebih banyak ngucap syukur atau bersungut-sungut? Hah? Gampang sebenarnya gak usah ditanya, lihat mukanya aja, ada muka balapan gak tanya, coba lihat dulu saudara. Coba lihat wajah sebelahnya gitu, dilihat-lihat saudara gitu. Ada muka balapan, maksudnya begini, hidung sama bibir balapan. Tahu, hidung sama bibir balapan saudara. Selalu begini, Tuhan, kenapa Tuhan? Tuh nanya kenapa? Mengapa? Kok gitu Tuhan? Ya itu muka balapan. Apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi, biarkan kita selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Makanya orang yang mengucap syukur ini dia akan tetap berbuah. Amin. Tetap. Kenapa saudara? Diberkati nggak diberkati dia terus saudara. Dia percaya Tuhan pasti berkati dia. Cuman tinggal tunggu waktu doang kok. Iya kan? Saudara percaya nggak sebenarnya bahwa semua yang kita minta Tuhan dengar?
Halo? Percaya gak? Amin. Cuman tinggal tunggu waktu. Nah, orang Kristen itu banyak nggak sabarnya. Karena apa? Banyak makan garam. Nah itu. Ketemu garam lagi. Saudara. Jadi nggak sabar. Saudara. Iya. Marah sama orang Kristen, marah sama teman, marah sama istri, marah sama suami, saudara. Sampai udah nggak ada yang dimarahin lagi, marahin Tuhan. Tanya sebelahnya, buahaya loh. Kasih tahu sebelahnya. Iya, Tuhan aja dimarahi. Wih, nekat loh. Itu orang Kristen nekat loh, saudara. Bener. Orang marahin pendeta aja itu bahaya, apalagi marahin Tuhan. Tanya sebelahnya, berapa banyak orang yang udah marahin terus. Nggak nyaman di gereja marah. AC nggak jalan marah. Macet di jalan marah. Marah terus. Saudara. Benar. Bagaimana hidup kita jadi berkat. Saudara. Hari ini saudara. Saya mau katakan tahun 2010 bukan tahun yang lebih baik dari tahun 2009. Bukan lebih baik. Tapi ada satu hal yang Tuhan janji. Kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Saudara. Amin. Ya. Orang bisa tinggalin kita. Dengar sekali lagi. Teman kita bisa tinggalin kita. Tapi Tuhan tidak pernah ninggalin kita. Itu yang paling penting. Amin. Lebih baik Tuhan gak ninggalin kita. Karena kita saudara tahu gak kenapa saudara? Karena gini. Kalau kita saudara ngandalin Tuhan. Itu artinya saudara. Kita jadikan Tuhan itu adalah sumber hidup kita. Amin. Yesus itu dijadikan pokok. Katakan pokok, saudara. Saya mau tanya. Pohon yang berbuah, kalau supaya berbuah, dia harus melekat dekat dengan pohonnya. Betul, saudara? Kalau ranting itu, saudara, udah copot, udah keluar dari, saudara, pohon itu. Saya mau tanya. Kalau ranting yang udah patah, masih bisa berbuah gak? Gak bisa. Maka dia harus melekat dekat dengan pokoknya, saudara. Maka orang Kristen kalau dia mau berbuah-buah yang lebat dan terus berbuah, dia harus melekat dekat dengan Tuhan. Nggak boleh melekat dengan yang lain. Amin, saudara. Nggak boleh. Saudara, saya kalau lagi ke toko buku, saudara. Saya lagi ngantar anak, saudara. Wih, hari-hari ini, saudara. Ditulis, saudara, di buku. Bestseller. Saudara tahu nggak buku-buku apa yang bestseller? Tentang kiamat. Akhir zaman, 2012. Oh, pokoknya yang berbicara kayak gitu-gitu. Wih, lagi laku keras. Benar. Ternyata waktu dianalisa, yang beli buku-buku itu tuh saudara, itu adalah orang-orang dunia. Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang-orang yang gak tahu kebenaran. Kenapa saudara? Gini, kalau kita orang Kristen, Alkitab sudah tulis. Dari zaman dulu bahwa semuanya sudah ada di Alkitab. Amin, saudara. Kita udah tahu. Orang dunia nggak tahu. Waktu lagi ada goncangan, saudara dibilang gini. Mati dulu besok ada apa ya? Kita udah tahu. Kasih tahu sebelahnya. Makanya kalau digoncang tenang aja, saudara. Iya. Iya. Orang dunia lagi cari terus, saudara. Makanya banyak orang dunia hari ini, saudara. Ya. Dia perlu kebenaran. Dia perlu, saudara, petunjuk. Dia perlu, saudara, orang yang bisa mengarahkan kepada hal yang benar. Karena dia butuh ini, saudara. Makanya saya bilang gini, saatnya, saudara, kita akan tuai jiwa-jiwa itu, saudara. Iya. Karena mereka, saudara, hari ini sedang cari sama orang pintar, saudara. Cari, saudara. Iya. Ya, diberhentiin kerja, saudara. Mulai ganti Hong Sui, pintunya kurang besar. Apa hubungannya diberhentiin kerja sama saudara ganti pintu? Coba tanya sebelahnya, lu mau ganti apa lagi coba? Nih. Ada orang saudara baru kawin saudara 1 tahun saudara. Diberhentiin kerja. Dia mulai tanya lu. Yang sial yang mana ya? Ada lu saudara. Iya lu. Sampai tanya sama orang pintar. Coba tangan gue coba. Yang mana lebih sial? Ada loh yang kayak gitu. Saudara. Enggak. Ya dasar aja dia males saudara. Kan gitu. Hari ini saudara. Yesus itu Tuhan atas hidup kita.
Dia penguasa hidup kita. Jadikan Yesus itu, saudara, pusat atas hidup kita. Amin. Makanya saudara, dalam seluruh aspek kehidupan kita, jangan pernah jadikan senternya itu, saudara, manusia. Jangan. Di dalam rumah tangga kita pun, di dalam keluarga, saudara. Jangan jadikan yang pusatnya itu, saudara, yang menonjol itu, saudara, adalah orangnya. Jangan jadikan kepalanya itu, saudara, ya, manusianya. Tapi, saudara, di tengah keluarga itu harus ada Yesus di dalamnya. Amin. Kita suka salah. Di gereja pun, saudara, kalau saudara melihat tuaian jiwa-jiwa, saudara, jadikan gereja itu, saudara, yang menjadi pusatnya adalah Kristus, saudara. Amin. Yesus harus hadir di gereja. Yesus. Dalam seluruh aspek kita harus ada Yesus. Di dalam pekerjaan kita juga, yang jadi pusatnya harus Yesus. Kalau Yesus ada di situ, saudara, Yesus bisa bikin apa aja. Amin. Kadangkala kita nggak libatin Yesus. Kita nggak jadikan Yesus penguasa. Kadangkala orang Kristen selalu mau pakai kekuatan diri sendiri. Udah bukan waktunya, saudara. Jadikan Yesus menjadi kekuatan kita. Amin, saudara. Persoalannya hari ini, moga hidup kita jadi berkat. Moga kita mengasihi sesama. Amin. Kalau ayat yang tadi, saudara, dia bilang apa, saudara? Saudara, kita balik lagi, saudara. Ayat yang ke-17 tadi dia bilang gini, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara. Halo? Tuhan mau kita mengasihi orang lain. Saudara. Katakan mengasihi sesama. Saudara. Kita harus kasih. Saudara. Nggak ada jalan lain. Kalau saudara hidupmu mau diberkati, maka engkau harus jadi berkat buat banyak orang. Amin. Jangan pernah minta berkat dulu. Saya mau kasih tahu, saudara. Tadi saudara, saya lagi raker, saya lagi pakai baju gini, saya lagi raker, saudara. Tadi saya tonton sebuah film luar biasa, saudara. Di sebuah negeri ada seorang anak usia baru 15 tahun, saudara. Sayang tadi saya belum sempat, ya, saya belum sempat kopi, saudara. Itu luar biasa, anak 15 tahun dia bisa mengubah sebuah kota. Saudara. Yang tadinya, saudara, itu kumpulan gelandangan, kumpulan pemabuk, saudara, kumpulan orang yang pakai narkoba. Gara-gara ada anak yang datang ke tempat itu usia 15 tahun. Dia cuma memberikan hidupnya. Dia memberikan apa yang dia punya. Dia memberikan uangnya. Saudara tahu, kota itu berubah total. Saudara. Walaupun, saudara, akhirnya anak itu mati dibunuh. Saudara. Tapi, saudara, dia berkorban. Karena dia bilang gini, karena aku mengasihi kota ini. Saya mau kasih tahu, saudara. Yesus mati karena dia mengasihi kita. Saudara. Amin. Kalau Yesus nggak mati, saudara, kita nggak tahu, saudara. Yesus mati. Dia tebus dosa kita. Saudara. Makanya hari ini, saudara, apa yang Bapak kerjakan, saudara, itu yang menjadi teladan buat kita. Bapak mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi, saudara, kita. Amin, saudara. Itu. Malam ini, saudara, jangan pernah saudara bilang gini, aku nggak bisa mengasihi orang. Bukan soal bisa atau enggak, tapi mau apa enggak. Jadi berkat buat orang. Amin. Kita nggak bisa hidup sendiri. Saudara. Hari ini di luar sana banyak orang yang butuh pertolongan. Banyak orang yang miskin. Saudara. Banyak orang, saudara, yang perlu ditolong. Dan orang yang perlu tolong adalah kita. Bukan orang lain. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah cerita, saudara. Saudara, ada seorang pengusaha kaya, saudara, suatu hari dia mati, saudara. Dan kemudian waktu dia sudah tinggalkan bumi, diizinkan dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara. Waktu dia, saudara, ketemu dengan Tuhan Yesus, pengusaha ini, saudara, dia sempat berbincang-bincang dan dia berbicara sama Tuhan dan dia berkata gini, Tuhan, bolehkah saya melihat sorga dan neraka? Saudara, akhirnya Tuhan antar, saudara, pengusaha ini sampai di depan pintu sorga dan neraka. Ya, saudara. Kemudian, saudara, Tuhan bilang gini, mana yang kamu mau pilih? Dia bilang. Akhirnya, saudara, pengusaha ini bilang gini, Tuhan, saya mau lihat neraka dulu seperti apa, Tuhan. Akhirnya, saudara, Tuhan izinkan. Dia bilang gini, silakan kamu masuk ke neraka. Waktu dia masuk ke pintu neraka, saudara,
Dia lihat di sana saudara, banyak orang saudara. Hatinya gundah. Wah, hanya bisa ya dengan tangisan, teriakan. Dan saudara tahu, di dalam sana orangnya semua kurus-kurus. Wah, tinggal tulang, saudara, menderita hidupnya. Padahal dia bingung loh saudara. Loh, kenapa sih ini orang-orang kurus-kurus? Kenapa kok orang ini gak bahagia, gak ada sukacita? Kenapa ya semua orang dalam neraka seperti itu? Padahal saudara, di dalam neraka itu saudara, Tuhan sediakan ada sebuah meja besar saudara. Saya gak tahu diameternya berapa, gak ditulis di sana saudara. Tapi saudara yang penting gini, bukan cuma mejanya yang besar saudara. Tapi di tengah-tengah meja itu, Tuhan sediakan satu sup, satu mangkuk sup yang besar juga saudara. Untuk mereka makan. Tapi mereka nggak bisa makan. Saudara, kenapa? Karena saudara, dia nggak bisa saudara langsung saudara ambil makanan itu saudara. Karena mejanya diameter begitu besar. Tapi padahal sudah dikasih wadahnya. Dengan cara apa? Dikasih sendok yang panjang. Sendoknya panjang. Diikat ke tangannya saudara. Diikat ke tangan. Jadi saudara, kalau diameter meja besar, kemudian ada mangkok besar di situ, supaya bisa ngambil saudara, dia harus pakai sendok yang panjang. Saudara. Tapi saudara, mereka nggak bisa makan, walaupun dia habis ambil itu saudara, udah ambil, dia nggak bisa makan. Saudara, dia bilang gini, wih, di neraka itu mengerikan sekali saudara. Ada makanan nggak bisa makan. Loh, lagi mana bisa makan? Saudara, tahu? Lu sendoknya panjang masuk ke mulut atau gimana? Bisa bayangin saudara? Bisa bayangin? Saudara mau sopnya kayak apa? Mau ngiler kayak apa saudara? Kalau sendoknya panjang kemudian diikat, mau makannya gimana? Sampai orang semua gak bisa apa-apa. Dia keluar saudara, dia bilang sama Tuhan, Tuhan ngeri kali saudara Tuhan. Di neraka itu. Dia bilang, aku mau lihat surganya Tuhan. Kayak apa? Waktu dia masuk surga saudara, dia lihat semuanya percis sama yang ada di neraka. Ada meja besar juga, ada juga saudara mangkok sop yang enak juga. Dia datang ke situ cuma bisa ngiler. Tapi saudara beda di sana. Orang yang hadir di Solo gemuk-gemuk. Selalu ada sukacita. Bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saudara tahu gak saudara? Bedanya di mana? Tetap ada mangkok besar, sendoknya juga tetap panjang. Nggak mungkin sendok kecil nggak sampai. Tetap sendoknya panjangnya diikat di tangan. Tahu saudara dia dilihat apa? Waktu saya, kalau saya ngambil mangkok nih, ambil sop sedap di mangkok, pakai sendok yang panjang. Waktu saya ngambil, iya, nggak makan buat saya, nggak bisa. Saya kasih bapak, buka mulutnya pak. Dimakan. Kemudian si Pak juga bilang gini, kamu kok kasih lama sama aku. Aku juga ambilin buat kamu ya. Jadi bapak ini juga ngambil saudara. Dia bilang, buka mulutnya Pak Henry. Saya bilang, enak. Artinya gini, apa yang saudara dapat? Kita membutuhkan orang lain. Amin saudara. Kita gak bisa hidup sendiri. Dan kalau kita mau diberkati, berkati orang dulu. Jadi berkat dulu buat orang. Amin saudara. Maka kita pasti akan diberkati. Malam hari ini, saudara. Saya percaya Tuhan banyak bicara buat kita dan Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Tuhan mau di tahun 2010 ini kita punya pengharapan, kita punya iman, kita punya kekuatan.